Pemirsa, menjadi kepala negara tak membuat seorang presiden begitu saja melepas urusan partainya. Bagaimana cara Presiden Soeharto, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarno Putri mengatur waktu antara tugas presiden dengan urusan kepartaian? Telah hadir di studio Mata Najwa, mantan menteri di Kabinet Presiden Soeharto sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung. Kemudian dari era Presiden Megawati hadir mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus yang pernah menjadi fungsionaris PDI Perjuangan Kwik Kiangi. Dan dari era Presiden Abdurrahman Wahid hadir mantan Kepala Biro Protokol Kepresidenan Wahyu Muryadi. Secara umum sebelum kita masuk ke era masing-masing, Pak Akbar, saya nanti tanya soal Pak Harto, Mas Wahyu soal Gus Dur, dan kemudian Pak Kwik soal Bu Mega. Kalau kita melihat era kepresidenan saat ini yang di depan mata, sejauh mana menurut Anda bertiga Presiden mulai nampak terbelah konsentrasinya antara urusan Demokrat dan urusan periuk rakyat keseluruhan, Pak Kwik? Menurut pendapat saya sangat sulit dilihat dari penampilannya di media massa. Oleh karena yang paling fundamental adalah bahwa ketua umum partai, apalagi seorang presiden, itu bekerjanya tidak di kantor, tidak punya jadwal sama sekali. Oleh karena bekerjanya itu sepenuhnya berpikir. Sehingga keputusan-keputusan penting untuk kepentingan negara maupun partai itu bisa diambil di mana saja, ketika mandi, ketika di mana saja. Mas Wahyu, apakah sekarang memang karena ada hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI, Lingkaran Survei Indonesia, yang mengatakan 77% responden setuju seharusnya tidak turun langsung mengurusi internal partai. Hampir 80% khawatir dengan urusan partai ini, komitmen SBY terhadap rakyatnya menjadi terganggu. Ya mungkin tepat. Ya, jadi saya melihatnya dari dua hal. Yang pertama adalah tentang kayak kepemimpinan beliau ya, leadership style-nya. Itu saya lihat memang kelihatan belum mau mengontrol sepenuhnya dari unsur-unsur penting dari partai politik. Dalam hal ini yang dipimpinnya adalah Partai Demokrat. Itu kelihatan sekali kan diborong tuh jabatan-jabatan penting pemuncak dari Partai Demokrat sebagai Ketua Dewan Pembina, ya kan, sebagai juga Ketua Badan Kehormatan, Ketua Majelis Tinggi. Ketua Majelis Tinggi itu jadi satu, Pak. Nah, di sini model-model kekhawatiran atau kecemasan itu tampak sekali dan itu ditunjukkan secara nyata di depan publik. Ya kan, bagaimana beliau kemudian harus melakukan sholat istikharah atau berdoa di depan Ka'bah, di Mekah, di Madinah, mendoakan Partai Demokrat. Partai Demokrat ini itu. Jadi diciptakan sebuah orkestrasi bahwa ini ada satu bumper yang menjadi aman untuk beliau. Bumper dari kalaupun ada keputusan apapun ini sudah dilakukan melalui ada pengamanan yang namanya pengamanan spiritual. Melalui Mekah Madinah itu, pengamanan juga melalui lembaran kertas dari akte integritas yang sekarang mulai diributkan lagi, itu dibikin upacara sedemikian rupa. Jadi kelihatan jadi lebay kelihatannya. Anda setuju dengan itu, Pak Akbar? Sistem politiknya kan sudah jauh berbeda. Sekarang kan sudah lebih demokratis, lebih terbuka, transparan, dan kemudian juga persaingan-persaingan politik antara partai-partai kan juga semakin terbuka. Dan mengakibatkan tentu mereka-mereka yang ada di dalam partai itu, terutama presiden, yang kebetulan juga adalah menjadi ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, ditambah lagi ketua Dewan Kehormatan, ketua Majelis Tinggi, yang dulu hanya satu saja kalau waktu zaman partai, ketua Dewan Pembina. Ya tentu saja beliau sangat risau mengalami situasi bahwa partainya mengalami satu penurunan yang begitu tajam. Jadi Anda memaklumi langkah yang diambil oleh Presiden SBY ini dalam begitu intensnya mengurusi Demokrat? Ya, saya berpendapat memang beliau tidak mungkin tidak. Karena beliau adalah pendiri, founder dari partai ini. Dia tidak mau partai ini depan mata dia terjadi kemerosotan yang tajam. Berarti kan beliau juga ikut bertanggung jawab. Nah ini kelihatannya Pak SBY juga terlalu menampakkan secara terbuka posisi dia sebagai Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Majelis Tinggi yang begitu concern kepada partai, sehingga mengesankan seolah-olah publik melihat kok presiden kita ini kok lebih banyak ngurus partai. Padahal di depan mata banyak soal-soal lain yang juga begitu penting. Bagi rakyat, soal-soal itu dianggap mereka lebih penting daripada soal-soal partai.